Shalom semuanya, puji Tuhan kembali berjumpa lagi dengan saya Pendeta Dede Daniel dalam renungan malam yang saya share setiap hari untuk mengingatkan kita mengenai pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Saya kembali mengingatkan kalau saudara diberkati dengan renungan ini, silakan bagikan dan forward ke sebanyak mungkin orang serta subscribe kepada channel GB Immanuel, sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara tidak miss video-video yang baru dalam pelayanan kami bersama. Dan saya berharap pelayanan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi tubuh Kristus, dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Hari ini kita sudah memasuki penghujung bulan Maret dan kita sudah sampai pada tanggal 26 Maret. Hari Selasa kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai saat ini, dan beberapa hari lagi kita akan merayakan kematian dan kebangkitan Kristus tentunya. Karena itu tidak ada salahnya kita terus belajar mengenai ayat-ayat bagaimana kita bisa fokus dengan Kristus Juru Selamat kita yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Pada hari ini ayat firman Tuhan diambil dari Filipi pasal 1 ayat ke-21 yang berbunyi demikian, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya percaya ayat ini tidak terlalu sulit untuk dihafalkan karena tidak terlalu panjang, dan juga ayat ini ayat yang sudah sangat sering kali kita dengar, baik itu melalui firman Tuhan di mimbar-mimbar gereja maupun dalam berbagai macam buklet. Ini adalah perkataan Rasul Paulus yang sangat-sangat penting sekali, menggambarkan bagaimana Paulus memberikan teladan hidup fokus terhadap Kristus. Hanya orang yang hidup fokus kepada Kristus yang bisa berkata bahwa hidupnya bagi Kristus dan mati tidak jadi masalah. Dan Paulus dalam surat-suratnya yang kita sudah bisa baca di dalam Alkitab di Perjanjian Baru, di mana ia menulis 2/3 Alkitab atau surat-surat yang ada di Perjanjian Baru yang diinspirasi oleh Roh Kudus, kita bisa belajar bagaimana Paulus menjadi teladan perjuangan dan pahlawan iman. Bagaimana orang percaya harus bertindak dan menjalankan hari-harinya. Dan kita tahu saat Paulus menulis kitab Filipi, ia sedang berada di penjara, dan penjara Romawi itu sangat ketat sekali, dan biasanya pegawai atau tentara Romawi itu diikat tangannya bersama-sama dengan tawanan atau orang yang dipenjarakan. Dan saya percaya itu pun terjadi dengan Rasul Paulus. Saya tidak membayangkan bagaimana Paulus tidak menginjil dengan situasi seperti itu. Ya pasti akan menginjil kepada tentara yang diikatkan kepadanya. Tetapi dalam pasal-pasal awal surat-surat Filipi ini, tentunya Paulus memberikan ucapan syukur dan doa mengenai keberadaan jemaat Filipi baginya. Dan mulai dari pasal 12 sampai mulai dari ayat 12 maksud saya sampai ayat-ayat selanjutnya, Paulus menjelaskan keberadaannya di dalam penjara, dan dia juga mengungkapkan bahwa bagaimana orang-orang banyak melayani Tuhan dan menyampaikan berita firman Tuhan dengan motivasi yang salah atau dengan motivasi yang benar. Paulus bersukacita dengan motivasi apapun, yang terpenting Injil diberitakan. Itu Paulus nyatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Dan di dalam ayat yang ke-20, Paulus menekankan lagi bahwa hidupnya dipakai dan digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan baik hidup maupun mati dia tidak masalah. Karena itu dia tekankan lagi di ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, Alkitab menyatakan hidup untuk Kristus itu jauh lebih penting dari mati untuk Kristus. Karena mati untuk Kristus hanya satu kali, namun dampak dan impactnya tidak terlalu luas. Tapi kalau saudara hidup dan kita hidup untuk Kristus sama seperti Paulus, kita akan menjadi berkat dan hidup kita akan memuliakan Tuhan. Dan kalau kita hidup 20 tahun, berarti kita punya 20 tahun untuk menjadi berkat setelah kita menjadi orang percaya. Dan Paulus tidak takut akan kematian. Di ayat 22 ia menyatakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah.
Mana aku harus pilih? Aku tidak tahu. Mau meninggal atau mau hidup? Buat Paulus dua-duanya sama. Ini menjadi pengingat buat saya secara pribadi juga, dan saya berharap untuk kita semua sebagai orang percaya. Ada banyak orang percaya yang sudah mengerti Yesus Juru Selamat tapi masih takut akan kematian. Tapi sebaliknya ada juga orang percaya yang hidupnya justru tidak memuliakan nama Tuhan, membawa aib dan mencoreng nama baik Tuhan. Kiranya kita semua menguji hati masing-masing. Kalau memang Tuhan mau panggil pulang kita, kalau kita sudah punya Yesus, kita tidak perlu takut. Kapanpun kita siap. Namun, kalau waktunya belum selesai, itu berarti Tuhan masih punya rencana bagi hidup kita. Itu berarti kita harus belajar seperti Paulus. Berarti hidup kita harus memberi buah, menjadi berkat di tengah-tengah orang yang kita layani, di tengah-tengah keluarga kita, dan di komunitas kita, apapun juga kegiatan kita. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita semakin fokus kepada Kristus yang adalah pemulai dan penyelesai iman kita. Dia yang sudah mengorbankan dirinya mati untuk menyelamatkan kita, sehingga kita bisa hidup di dalam Dia, dan hidup kita hidup yang berguna dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saat kita menghadap Tuhan, kita sudah siap sedia dan ready menerima upah yang melimpah dari Bapa di surga. Haleluya, kiranya renungan ini memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kita bisa beristirahat dalam naungan Tuhan Yesus sepanjang malam, dan biar damai sejahtera Kristus memerintah hati kita, dan besok pagi kita boleh bangun dengan sukacita dan pengharapan yang baru dan semangat yang baru di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.